Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kawan-kawan, kali ini kita melihat bunga yang sedang fenomenal, booming, yaitu aglonema. Tapi di sini yang saya tunjukkan bukan aglonema yang sehat, tetapi aglonema yang berpenyakit. Salah satu penyakit daripada aglonema ini yang paling mematikan yaitu busuk akar. Jadi di sini kawan-kawan, kita akan membongkar ini. Di depan kita ada aglonema jenis red metallic. Yang ini sepertinya diidentifikasi terkena jamur ataupun busuk akar. Jadi kalau misalkan kawan-kawan melihat aglonema yang busuk akar itu cenderung daunnya lunglai. Nih yang pertama yang bisa diidentifikasi yaitu daunnya lunglai seperti ini, lemah, lemas gitu ya, daunnya lemas, tidak tegak seperti ini. Ini yang super white, kita beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 bulan juga sebenarnya terkena busuk akar, tetapi alhamdulillah ini sudah mulai sehat. Jadi kelihatan ya kawan-kawan, kalau seandainya aglonema kita itu terlihat daunnya langsung lemas ataupun lunglai seperti ini, berarti dia mendapatkan serangan penyakit terkhusus yaitu jamur fusarium yang menyebabkan busuk akar. Jadi kawan-kawan, ini yang pertama kita identifikasi. Yang kedua, kita lihat bahwa tidak ada perkembangan di pucuknya, stuck, dia stagnan. Kemudian yang ketiga, coba diperhatikan di pangkal medianya seperti ini. Mungkin kalau di kamera saya nggak begitu kelihatan ya, tetapi di luar ini terlihat ada kutu-kutu yang berjalan, kutu berwarna putih di pangkal medianya. Nah, ini sebab ataupun yang menyebabkan busuk akar itu, yang pertama adalah media aglonema terlalu basah terlalu lama gitu, maksudnya basah terlalu lama ya, lembabnya berlebih. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya sinar matahari, diletakkan di tempat yang teduh, akan tetapi sangat jarang kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga, penyiraman itu dengan air yang mengandung fusarium, mengandung jamur. Jadi pada saat itu jamur pun akan ikut berkembang di dalam sehingga menyerang akar. Nah, mungkin kalau seandainya kawan-kawan ingin mengetahui apakah tanaman aglonema kawan-kawan itu memiliki penyakit jamur fusarium ataupun busuk akar, selain daunnya, kemudian kita lihat medianya juga memiliki kelembaban yang berlebih serta berkutu. Kemudian ini kita goyang-goyangkan kawan-kawan. Nah, biasanya yang terkena busuk akar itu dia akan goyang, artinya tidak memiliki perakaran yang kokoh ya. Jadi kalau memiliki akar yang kokoh itu seperti ini, kita goyangkan, dia masih kuat, kemudian akan kita coba mencabutnya sedikit, tetapi kita masih mendapat adanya pertahanan. Nah, ini kemarin juga terkena busuk akar, tetapi ini sudah mulai pulih. Kita cabut juga udah ada yang menahan, berarti akarnya baru. Sebab kemarin Big Papa ini kena jamur fusarium juga, busuk akar, ada 3 daun, sekarang udah 4 daun, berarti akarnya sudah berkembang. Kemudian yang ini juga, ini super white nih, kalau seandainya kita cabut akarnya sudah ada, saya yakin, sebab ini sudah menambah 1 daun dalam 1 bulan. Kemudian kita menariknya juga terlihat adanya tekanan yang erat gitu. Jadi kita kembali nih kawan, untuk red metallic ini saya yakin terkena jamur fusarium, yaitu busuk akar.
Kalau kita cabut tidak ada lagi pertahanan. Kita lihat. Nah, tidak ada akar yang menempel. Ini yang terkena jamur fusarium. Namun bagi kawan-kawan yang memiliki masalah seperti ini, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah galau, karena aglonema itu sebenarnya sulit untuk mudah untuk dikembangkan bagi yang mengetahui caranya, ya. Bagaimana? Yaitu yang pertama kita buang akar-akar yang busuk seperti ini. Akar yang busuknya kita potong, kita buang. Kemudian kalau ada daun-daun di atas yang seperti ini bakalan bisa menyebabkan kebusukan juga. Jadi kita bersihkan. Nah, lalu media tanam yang kita gunakan itu kawan-kawan nggak perlu kita ganti. Jadi kita tetap menggunakan media yang lama, tetapi di sini kita menggunakan sebentuk pestisida, tetapi sifatnya dia biologis ataupun ada juga yang organik, yaitu untuk melawan jamur fusarium, yaitu fungisida. Kita turunkan dulu. Ini kawan-kawan, yang pertama, kalau kita udah dapatkan aglonema kita terkena jamur, kemudian kita tanam kembali di tempat yang sama. Kita cukup melubangkannya di tengah, lubangkannya seperti ini. Kemudian kita tanam sampai ke pangkal batang, ke pangkal daun ini, yang daun yang pertama. Supaya apa? Supaya akarnya bisa muncul lagi dari atas, jadi perakaran akan lebih kuat. Kemudian setelah itu kita gunakan ini, saya menggunakan ini fungisida biologi. Saya tidak memperlihatkan mereknya, kalaupun sebagian ada yang tahu nih ya. Fungisida biologi untuk mengendalikan penyakit layu pada tanaman cabai dan penyakit jamur akar putih pada tanaman karet. Nah, dosisnya kita gunakan untuk layu fusarium nih kawan, 3-5 liter, 3-5 gram per liter air. Jadi 3-5 gram itu sekitar 1 sendok makan per liter. Di sini saya sudah melarutkannya sebanyak 2 sendok makan untuk 2 liter air. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita siram. Ini boleh disemprot, boleh disiram, tapi yang paling penting itu penggunaannya untuk menyiramnya di pangkal batang. Alangkah baiknya kawan-kawan kalau yang ingin mengendalikannya seperti ini, sebaiknya kita merendamnya. Seluruh media ini kita rendam dengan larutan air fungisida. Ini selama 1 bulan. Biasanya selama 1 bulan ini kawan-kawan, yang pertama kita letakkan di tempat yang teduh. Dalam arti teduh itu terkena matahari pagi saja boleh, ataupun terkena matahari sore hari saja boleh. Itu sekitar 2-3 jam boleh. Ini ciri-ciri yang kemarin nih kawan-kawan, yang kemarin terkena jamur fusarium juga, tetapi dia masih di tempat yang teduh. Ini terlihat dari daunnya yang tidak mengembang. Jadi aglonema kalau seandainya daunnya tidak mengembang, tidak membuka, itu berarti dia kekurangan matahari. Ya, seharusnya kita bisa menjemurnya sesekali. Dan ini alhamdulillah sudah dirasakan ada akarnya. Dan coba deh kita cabut ya, ada akarnya atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kawan, yang sudah 1 bulan terlihat ada akar baru di dalamnya, walaupun ini yang kemarin ada layu fusarium berarti ya busuk akar, tetapi di sini saya tidak membuangnya, tidak mencabutnya, tetapi saya langsung menyiramnya dengan
larutan fungisida, dan alhamdulillah akar barunya sudah muncul. Nih, akar barunya sudah muncul nih kawan, yang berwarna putih. Sebenarnya nggak perlu dicabut karena saya tahu dari daunnya yang bertambah. Berarti kalau kita ingin mengetahui perkembangan akar, lihat pada perkembangan daun. Oke, demikian dulu kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang punya aglonema. Mudah-mudahan subur ya, suka dengan tanamannya, dan kemudian bisa kita merawat aglonema yang kita miliki. Dan tentu ini letakkan tempat teduh dulu, jangan kita letakkan di tempat yang panas sampai pucuk yang baru ini akan keluar. Pucuk yang baru ini telah keluar sekitar 1 ataupun 2 daun, baru kita letakkan di tempat yang terkena matahari. Tidak full ya, karena sifat aglonema itu dia di tempat yang teduh tetapi masih tetap terkena matahari. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.